Kekuatan dan kesetiaan cinta. Kekuatan dan kesetiaan cinta. Bapak Ibu Saudara, cinta sebuah kata yang sangat populer dan sangat dikenal, bahkan dialami oleh semua orang, semua golongan manusia. Seorang laki-laki atau perempuan yang jatuh cinta mengalami rasa disatukan dengan sangat dalam terhadap pasangan cintanya. Begitu dalam kesatuan itu, sehingga selalu merindukan sapaan dan sentuhan cinta. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur harum, bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta padamu. Ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Itu mau menafsirkan firman Tuhan ini, duduk berpikir, ini firman ini luar biasa. Jarang foto membawa khotbah ini. Majelis jemaat juga jarang, Bapak Ibu juga kita jarang untuk memberitakan firman ini dalam ibadah-ibadah usul, bahkan juga dalam ibadah minggu. Tetapi sinode hari ini, bahkan sudah berapa kali ini ya saya memberitakan firman dari sinode itu tentang hidung aku. Dan hari ini juga kita ada dalam hidung aku. Jadi meneliti pembacaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 1 yang tadi kita baca. Nah, ini ungkapan kemesraan. Tuh, ungkapan kemesraan cinta. Ini bahasa kekuatan cinta. Tuh, coba Bapak Ibu baca. Cintamu lebih nikmat daripada anggur harum. Bapak Ibu minum anggur tuh, kan? Anggur kan apa namanya? Itu manis kah? Atau pahit? Iya, cintamu lebih nikmat daripada anggur harum, bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Kantong pakai parfum tuh hati sekali. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta padamu. Kantong tak pakai parfum, gadis tercinta Tuhan. Atau laki-laki tercinta Tuhan, jadi itu harus pakai parfum kan? Minyak-minyak wangi. Ayat 1 dikatakan demikian. Bapak Ibu Saudara, ini ungkapan kemesraan. Kemesraan cinta. Ini bahasa kekuatan cinta. Begitu dalam kemesraan cinta dan begitu hebat kekuatan cinta. Sehingga kalau terjadi putus cinta, orang bisa mati. Ketika putus cinta, orang bisa gantung diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bagi pemuda-pemudi, terus gadis-gadis yang belum pernah jatuh cinta, terus jatuh cintanya terlalu cinta, saja terlalu menyayangi pasangan, karena ketika itu putus cinta, gantung diri, kita bisa mati. Jadi jangan terlalu cinta, biasa-biasa saja. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pula dialami oleh Yesus. Ini pula dialami oleh Yesus. Yesus begitu mencintai manusia yang dikuasai oleh dosa dan maut. Karena manusia putus cinta dengan Allah, sehingga Yesus rela mati di salib. Karena kita putus cinta dengan Yesus, maka Yesus rela mati di kayu salib. Nah, jadi kita Kidung Agung atau Kidung Salomo secara langsung tidak berbicara mengenai
Tidak berlebihan jika dikatakan jemaat-jemaat dan orang Kristen hari ini harus belajar mengenai hubungan cinta dalam Kidung Agung untuk diterapkan dalam hubungan dengan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari Kidung Agung 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara? Pelajaran yang pertama adalah bahwa relasi orang Kristen dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus seperti hubungan laki-laki dan perempuan yang sedang jatuh cinta. Seperti disebut dalam ayat yang pertama tadi, harus selalu ada kerinduan, merasakan sapaan dan sentuhan cinta dan kekuatan cinta. Dulu ketika masih pacaran, kalau pacar hari Minggu ke gereja, pacaran laki-laki dan perempuan rajin di sembahyang, itu masih pacar. Karena mau merasakan apa sentuhan dan sapaan cinta dari pacar. Tetapi juga itu ada kekuatan cinta yang menggerakkan datang ke gereja. Kalau tercinta Yesus, tercinta gereja pasti tidak datang dengan pacar. Tetapi sekarang setelah menikah malas ke gereja. Waktu pacar itu bagaimana sama-sama, bahkan mau ke gereja sama-sama, nonton sama-sama, pesta sama-sama. Tetapi sekarang setelah menikah malas ke gereja, malas jalan sama-sama. Tua, kau setara cantik lagi, kau setara ganteng lagi. Padahal kekasih jiwa kita yaitu Yesus. Pada hari Minggu kita mau berjumpa dengan Yesus. Dan kita mau berjumpa di gereja dengan Yesus. Kita patut memperbaiki hubungan kita dengan Yesus. Dia sudah rela mati dan cintanya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak rela mengorbankan waktu untuk datang ke gereja menemukan namanya? Apakah karena itu sudah punya tambatan hati lain, tambatan hati di luar Yesus? Apakah malas sudah jadi pacar Yesus? Yesus menjadi pacar kita? Apakah lembur sudah jadi pacar kita? Apakah santai sudah menjadi pacar kita? Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa pacar kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita mengimani nama Yesus itu Raja kita. Karena Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Oleh kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menjadikan kita sebagai warga kerajaan Allah. Karena itu kita adalah anak-anak Allah yang senantiasa memuji kebesaran Allah. Keadaan ini diungkapkan dalam Kidung Salomo demikian. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligai dengan ayat yang keempat. Di situ hubungannya mesra dengan Sang Raja. Yesus harus menjadi ciri hidup kita. Sekali lagi, Yesus harus menjadi ciri hidup kita. Sebab saat ini kita ada bersama Dia di dalam maligai atau di dalam istana kerajaannya. Maka sebagai orang-orang istana kerajaannya selalu harus apa? Harus bersorak-sorai dan bergembira. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke gereja, kita pulang dari gereja, kita harus tetap bersorak-sorai dan bergembira. Karena Sang Raja, apapun tantangan kehidupan yang kita hadapi, tetapi sebagai anak-anak kerajaan Allah, sebagai orang Kristen dan secara khusus warga GKI di Tanah Papua, senantiasa harus bersorak-sorai dan bergembira. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita harus
enak dan lebih manis. Dan karena itu layakkah kita cinta Yesus? Pantaslah kita pertaruhkan segenap hidup kita kepada Yesus. Jangan kita cinta lembur kita. Kita cinta lebih duduk santai di rumah daripada datang kepada Yesus. Jangan cinta pekerjaan-pekerjaan di luar daripada cinta Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen dan secara khusus warga GKI di tanah Papua yang dalam menjadi bagian dari Marigai Sang Raja Yesus, maka cara pandang terhadap orang lain harus berbeda. Cara pandang kita kepada orang lain harus berbeda. Tidak boleh ada sikap merendahkan orang lain karena perbedaan warna kulit. Misalnya, kekuatan dan kesetiaan cinta kepada Yesus selalu melihat dan berpikir yang positif terhadap orang lain. Jangan kita memperhatikan bahwa aku hitam, ayat yang ke-6. Orang hitam selalu dilihat dengan mata sebelah. Tapi ingat loh, hitam padahal hitam manis, bukan orang putih manis, tapi hitam manis. Orang hitam selalu dilihat dengan mata sebelah karena warna hitam secara tradisional, terutama di dunia barat, bermakna negatif terkait dengan kejahatan, kematian, kesedihan, dan juga sihir. Tetapi orang yang mencintai dan cinta Yesus melihat dan menghargai orang lain karena peranan dan apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Dalam pembacaan kita, aku dijadikan mereka penjaga-penjaga kebun anggur, ayat yang ke-6. Bukan kulit yang hitam yang dilihat Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang dilakukan di tengah orang banyak menjadi penjaga kebun anggur. Anggur bagi orang Israel memiliki nilai yang tertinggi, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial. Ingat, Yesus membuat air jadi anggur di pesta kawin di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Karena pesta kawin tanpa anggur akan memalukan. Jadi, penjaga kebun anggur itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang memberi kehidupan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang punya relasi iman dengan Yesus, Sang Raja dan Sang Gembala, patut selalu bertanya, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembala dekat kawanan-kawanan domba, teman-teman? Ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah pertanyaan. Ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan kesadaran bahwa orang Kristen dan terutama warga GKI di tanah Papua tidak boleh bersikap masa bodoh. Itu penjelasan dari pembacaan kita tadi ayat yang ke-7. Sekali lagi, orang Kristen dan terutama warga GKI di tanah Papua tidak boleh bersikap masa bodoh kepada orang-orang di sekitar kita. Seakan-akan kita ini serupa pengembara dengan kawanan-kawanan domba. Pengembara adalah orang yang tidak menetap di satu tempat. Karena itu tidak berbuat apa-apa. Melihat orang susah, orang sakit, orang dalam kesulitan, orang dalam pergumulan dan beban hidup, tetap lewat dalam dan juga kita jalan terus. Tetapi warga GKI di tanah Papua tidak pantas seperti itu. Karena kita memiliki hubungan cinta yang mesra dengan Yesus,
sang gembala itu Bapak Ibu Saudara. Ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dengan perkemahan para gembala. Ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Warga GKI di tanah Papua, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak boleh masa bodoh dengan orang lain sekitar kita. Mereka adalah domba yang harus digembalakan. Bapak Ibu Saudara, kemarin Mama Udin datang ke saya pas sudah mau jam 2, saya mau pergi pimpin ibadah PAM tingkat klasis. Saya belum mandi, Mama Udin datang dengan gemetar. Mama Udin bilang, pendeta tolong saya punya anak. Sambil Mama Udin mau meneteskan air mata, Mama Udin berkutut. Mama Udin bilang, saya seperti perempuan Samaria ya Allah. Saya bilang, Mama Udin jangan, mari kita pergi. Ini saya agak terlambat untuk pergi pimpin ibadah PAM tingkat klasis. Ya, saya pergi berdoa dengan anaknya Mama Udin, tapi bersyukur tadi saya dengar, ya walaupun belum sembuh dengan seperti biasanya, tapi ya syukur sudah enak, dan juga atas pertolongan Tuhan lewat tangan-tangan para medis. Bapak Ibu Saudara, nah itulah kita sebagai umat, sebagai jemaat dibilang bahwa mari jangan kita masa bodoh. Jangan kita hanya membiarkan, tetapi mari tugas kita mau melayani siapapun. Mereka adalah domba-domba yang harus digembalakan. Ikutilah jejak-jejak mereka dan gembalakanlah. Ketika mereka dalam susah, hiburlah mereka. Ketika menderita, ketika sakit, lawatlah mereka. Ketika dalam kekurangan, topanglah mereka. Inilah sikap dan cara hidup yang menunjukkan bahwa kita punya hubungan cinta yang mesra dengan Yesus. Perhatikan pernyataan Yesus dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu yang dikatakan dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Bapak Ibu Saudara, apabila selama ini kita masih menjadi penyembah yang masa bodoh dengan orang lain, maka mulai hari ini marilah kita berkomitmen untuk menjadi gembala, menjadi orang-orang yang peduli dan yang mau memperhatikan kehidupan orang lain. Ingatlah pesan sang gembala, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah. Mari Bapak Ibu Saudara, bukan saja pendeta, bukan saja majelis jemaat, tapi Tuhan memberikan kita semua yang ada pada saat ini untuk mau mengembalakan, untuk jangan masa bodoh, tetapi mari kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lebih mementingkan pribadi kita, pekerjaan kita daripada pekerjaan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan pertolongan Bapak Ibu Saudara. Seperti contohnya Bapak Ibu Saudara, tidak usah ambil jauh-jauh, pastor di GKI Getsemani yang sudah selesai, pendeta sudah tinggal, tapi masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibayar, utang yang masih mau ditutup. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita masa bodoh. Jangan kita membiarkan panitia berpikir sendiri, tapi saya dan Bapak Ibu Saudara, mari kita berpikir bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh panitia? Penjualan pasar, atau mungkin meminta dana dari
Kita terus membantu dan jangan kita masa bodoh. Dan jangan kita lihat dengan mata sebelah. Dan jangan menjadi bahan pembicaraan kita. Tetapi mari kita semua saling mencintai. Sebagaimana kita mencintai Yesus, kita juga mencintai pekerjaan yang ini. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, saya percaya pendapatan kita berbeda-beda. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Tapi Tuhan selalu memberikan kita berkat-berkat yang begitu banyak dan melimpah. Mari kita bagikan kepada Tuhan. Mari kita berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan yang mulia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita ikutilah jejak-jejak Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Bukan saja kita berbicara firman, tapi tindakan perbuatannya, pelayanannya tidak ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Percuma Bapak Ibu Saudara, kita disebut orang Kristen, kita memegang Alkitab, kita mendengarkan firman, tapi hal kasih tidak ada, hal memberi tidak ada, masa bodoh dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkitkan semangat kita untuk Yesus. Kita tinggalkan hal memberi kepada Yesus, karena Yesus memberi lebih banyak daripada apa yang kita memberi kepada Tuhan. Kita masih memperhitungkan apa yang kita berikan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan mau memperhitungkan begitu banyak Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berikan, tapi tidak pernah Tuhan yang memperhitungkan itu, tidak. Tapi kita manusia yang masih hitung-hitung dengan Yesus. Kita masih cari berkat di luar, tapi yang menjadi sumber berkat itu siapa? Yesus, dialah sumber berkat itu. Mau cari di mana? Ada pada Yesus. Mau cari sumber-sumber yang lain tidak ada. Hanya Yesus menjadi sumber berkat bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi untuk Tuhan, janganlah kita bersumpah, janganlah kita bicara banyak, janganlah banyak protes dan lain sebagainya. Tapi berilah dengan senang hati, karena apa yang Bapak Ibu berikan keluar dari hati Bapak Ibu. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu berikan dengan setengah hati, Bapak Ibu berikan dengan bersungguh. Panitia tahu, manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Karena sering kalau Tuhan memberi untuk Tuhan tuh ini, aduh, banyak sekali protes, banyak sekali bicara, tapi saya dengar saja. Karena Tuhan yang lebih dengar dan Tuhan lebih tahu daripada saya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara kekuatan dan kesetiaan cinta. Kekuatan Tuhan, kesetiaan cinta Tuhan lebih daripada cinta saya dan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan memperhitungkan, jangan berhitung dengan Tuhan, karena Tuhan sekali-sekali juga, dan Tuhan akan berhitung dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka tamatlah kita, tamatlah berkat dan rezeki yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasihi, orang beri 1000 saja untuk Tuhan, tapi Tuhan yang mengundi. Mau pergi melayani Tuhan, ibadat jauh-jauh saja. Dulu tuh orang bilang, belum ada motor, belum ada mobil, tuh jalan kaki rame-rame. Tapi sekarang tuh mau ibadah deh mas, mau ibadah di Amin Desa harus pakai mobil. Padahal ada punya motor. Dulu tuh orang mau jalan kaki lo tidak bersungut, lo tidak bicara banyak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari mau cari Tuhan kapan dan di mana saja. Mari kita jalan. Mari tuh semua gonceng rame-rame. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kalau tidak ada motor, tidak ada mobil, Tuhan tidak pergi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita punya kaki untuk terus kita melangkah. Mungkin orang tua yang sudah mungkin lutut sakit saat itu kita bisa jalan, belum pakai mobil sudah. Tapi itu orang yang masih bisa bawa mobil, bisa bawa motor, saya jalan kaki itu jalan kaki rame-rame. Kalau dari sini ke jalur A, jalur B saya tuh secara kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasihi, biarlah firman Tuhan di hari ini terus memberkati kita dan terus mengajar kita untuk tetap jatuh cinta kepada Yesus. Amin.